udah pulang? Pulang diantar sama bos. Kelihatannya semua berjalan lancar antara kamu dan Arman. Kalau Om dan Tante yang ngarahin, saya yakin semua pasti berjalan sesuai rencana. Ada apa denganmu? Kasihan, Pak. Anak yatim minta sedekah, Pak. Kasihan, Pak. Dompet saya! Pak! Pak! Mana dompet saya? Lepasin! Sini, dompetnya mana? Lepasin! Kenapa diambil dompet saya? Sini. Bogel tuh. Lepasin si Bogel. Siapa kamu? Lo nggak usah banyak nanya, pokoknya lepasin si Bogel. Anak ini mengambil dompet saya. Itu urusan lo. Sini kan? Lo kira lo siapa, hah? Yuk. Pak Umes, maju, patahin aja lehernya. Ajar, Pak. Ajar, Pak. Ajar, Pak. Ajar, Pak. Hei! Polisi! Polisi! Maaf, Pak. Bapak nggak apa-apa. Maaf, saya terlambat. Tolong, Pak. Saya ini kotor, penjudi, pemabuk, pakai obat terlarang. Saya malu, Mbak. Abang nggak perlu malu. Manusia itu tidak ada yang luput dari kesalahan, Abang. Masih banyak orang yang berbuat kesalahan lebih buruk daripada Abang. Saya nggak tahu lagi mesti gimana, Mbak. Kita harus minta tolong pada ahlinya. Kecanduan obat terlarang itu tidak gampang diatasi. Maksud Mbak, saya mesti ke dokter ya?
ke panti rehabilitasi khusus untuk pecandu narkoba. Mak. Dari mana duitnya? Uang buat makan sehari-hari Mbak kan tahu susah. Apalagi buat berobat. Udah, abang nggak usah mikirin biaya. Yang penting abang sembuh dan keluarga abang bisa menerima abang kembali. Maksud Mbak? Biaya biar saya yang tanggung. Tapi abang mesti janji sama saya satu hal. Abang mesti sungguh-sungguh. Abang nggak boleh menyerah. Janji ya, Bang? Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Gara-gara si Ana, sekarang seluruh keluarga Ratna pada sok mengenal Allah. Kita lihat saja nanti, Mas. Suatu saat Kita akan buktikan kalau kita lebih cerdik dari mereka. Tapi Eva, kamu harus hati-hati. Pelan-pelan. Jangan sampai mereka curiga. Iya, Om. Sekarang kesempatan udah terbuka lebar buat saya. Ya. Setelah istrinya Arman meninggal, sekarang giliran saya untuk masuk hidupnya Arman. Tapi Tante dan Om harus bantu saya. Karena Om dan Tante kan yang lebih tahu Arman. jangan khawatir, Eva. Arman sudah berada di tangan kita. Nah, kita tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menggenggamnya erat-erat. Betul. Dan melalui Arman, saya akan balas dendam pada Ratna. Dan saya tidak akan pernah bisa melupakan penghinaan yang dia lakukan pada saya dan istri saya. Baru pulang, Yan? Astaga, lah. Kenapa muka kamu, Yan? Saya nggak apa-apa, Ma. Astagfirullahaladzim, Yan, kamu kenapa? Saya nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Ana, tolong diurus suami kamu ya. Kalau lukanya terlalu parah, harus dibawa ke dokter. Kamu kenapa babak belur begini? Preman-preman, anak jalanan, warga kampung kumuh, semuanya maling. Maksudnya? Saya dicopet, Ana. Ada anak kecil. Saya kasihan. Saya mau kasih sedekah. Dompet saya diambil. Terus? Saya nggak terima. Saya kejar anak kecil itu. Terus ketangkep? Ketangkep. Tapi setelah itu, semua preman keluar. Saya dikeroyok. Saya yakin ini sekongkol. Astagfirullahaladzim, Yan. Jadi kamu ngorbanin jiwa kamu hanya karena sebuah dompet? Kamu ini gimana sih? Ini bukan masalah dompet, An. Tapi masalah harga diri. Saya nggak terima dicopet sama anak kecilan. Kalau saya jadi kamu, saya maafin, Yan. Kasihan kan anak kecil itu. Dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Maafin dia ya. Saya minum obat dulu ya. Apa, Del? Dengar-dengar abang masih ke rumah sakit. Iya. Waduh. Ini ada dikit-dikit, Bang. Siapa tahu abang butuh. Kasih ya, Del. Oke, Bang. Di mana kalian operasi hari ini? Di perempatan Slipi, Bang. Si Bogel sih yang kerja, Bang. Itu jatah abang. Kita sudah dapat, Bang. Kenapa, Bang? Nggak apa-apa. Aku masuk dulu ya. Cepat sembuh, Bang, ya. Kita bisa operasi sama-sama lagi, Bang. Pak, udah pulang sih, Ica? Sudah, Bu. Lagi lah. Ya, wis. Ada apa, Ma? Sudah jam 11 malam, Ana. Arman belum pulang juga. Mama khawatir terjadi apa-apa.
Mama coba telepon ke handphonenya tapi tidak diangkat-angkat. Udah, Mama sabar. Mama tenang aja. Insya Allah nggak akan ada apa-apa, Ma ya. Ya, mudah-mudahan. Aku kan tadi sibuk, tuh lagi ngurusin urusan pernikahan kita. Sayang, pernikahan kita tinggal 2 hari lagi loh. Ya. Nanti kalau semuanya udah selesai, habis itu kita bisa santai-santai. Terus kita bulan madu deh. Arman udah datang. Masya Allah, Arman. Kamu kemana saja? Kamu nggak apa-apa kan? Alhamdulillah, Ma. Kamu pasti belum makan. Makan dulu ya, Seng. Saya mau istirahat aja, Ma. Arman? Ma, tenang, Ma. Ternyata Mama keliru, An. Mama pikir Arman sudah kembali ke kantor. Dia bisa melupakan kesedihannya. Ternyata Kak Arman hanya butuh waktu. Insya Allah Allah akan berikan ketabahan tuh Kak Arman, Ma. Kadang-kadang Mama heran sama kamu, An. Kamu bisa begitu tenang menghadapi segala sesuatu. Karena tidak ada yang tidak mungkin di mata Allah. Percaya. Selain mendoakan, kita juga harus bantu dengan perbuatan, An. Gimana kalau Kak Arman ambil cuti? Keluar kota gitu. Ide bagus. Kalau dia di rumah terus, nanti dia nggak bisa ngelupain Livia, Yan. Kamu beneran? Saya ada ide. Meninjau kantor cabang di Bali. Iya, kenapa? Kantor itu kan kecil banget. Jadi untuk apa kita tinjau ke sana? Kantor cabang itu memang kecil, tapi potensinya sangat besar sekali. Dan sudah lama kita nggak fokus ke sana. Kalau kita lebih fokus, pasti akan lebih besar. Kamu aja deh yang berangkat. Saya ada negosiasi penting yang saya nggak bisa tinggal. Ke Arman aja lah. Sekalian jalan-jalan ke Bali, kenapa enggak? Saya benar-benar tidak bisa menemani Bapak. Alasannya kenapa? Dia kan baru menikah, Pak. Mungkin istrinya tidak mau ditinggal. Ya, saya ngerti alasan kamu. Bagaimana dengan kamu? Yan, saya nggak mungkin pergi sendirian. Saya harus ada yang mendampingi. Sementara para staf semuanya nggak bisa. Saya rasa peninjauan kantor cabang di Bali harus ditunda. Ya, pending dulu ya. Permisi, Pak. Ada apa? Saya mau kasih rangkuman hasil meeting tadi, Pak. Eva, kamu kira-kira dalam waktu 1 atau 2 hari ini ada rencana penting nggak di luar kantor? Enggak sih. Ya, saya minta kamu menemani saya untuk dinas keluar kota, ke Bali. Nama kamu siapa? Tino. Ibu guru senang menerima kehadiran Tino di sini. Sayang,
Kakak tinggal dulu ya. Tapi Kak, Tino kan takut. Anak laki-laki nggak boleh takut dong. Kan sudah ada ibu sekarang. Ayo ibu antar ke kelas dan berkenalan dengan teman-teman yang lain. Mereka pasti senang mendapat teman baru. Pamit dulu ya. Ya, kakak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Ada anak baru tuh. Iya. Tuh lihat tuh. Kok jalannya aneh banget ya? Iya, itu kakinya pincang. Selamat pagi semua. Anak-anak, pagi ini kelas kita kedatangan murid baru. Namanya Tino. Dan Ibu harap kalian semua bisa membantu Tino untuk menyesuaikan diri di lingkungan kelasnya yang baru, ya? Iya, Bu. Tino, kamu duduk di sebelah Agil ya. Gil. Si pincang mau duduk deket lu, Gil. Pincang kauling manuk pincang. Cinatan. Pincang gitu loh. Sudah. Jangan ribut. Ayo, sekarang pelajaran matematikanya diteruskan. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Om sama Tante. Apa kabar, Ana? Baik, alhamdulillah. Udah ketemu Mama? Belum. Kami ingin sekali ketemu. Iya, An. Siapa tahu kami berdua ini bisa menghibur kesusahan dari ibu mertua kamu. Soalnya sejak musibah pesta pernikahan itu kan, kami nggak pernah ketemu sama ibu mertua kamu. Juga sama Arman. Iya, betul, An. Silakan duduk, saya panggilin dulu Mama ya. Sebentar ya. Terima kasih, An. Maaf, Om, Tante. Mama pengen banget ketemu. Cuman Mama lagi nggak enak badan. Nggak apa-apa, An. Kami bisa mengerti. Tapi lain kali kami akan datang dan mampir lagi ke sini. Baiklah, Ana. Sampaikan salam kami buat ibu mertua kamu. Pasti. Kami pulang dulu ya. Ayo, An. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah kamu suruh mereka pergi? Sudah, Ma. Cuman sepertinya mereka kecewa banget loh, Ma. Mau apa sih mereka? Ya, mereka khawatir sama Mama. Mereka melihat keadaan Mama. Cari alasan. Mama sudah tidak bisa percaya lagi sama mereka. Ma, belum tentu. Kita kan nggak boleh suuzon sama orang. Firasat Mama mengatakan kalau Hasim itu masih punya rencana terselubung. Ana, kamu jadi orang terlalu baik. Ada waktunya kamu harus bersikap lebih tegas. Gunakan logika. Jangan terus-menerus menggunakan perasaan. Orang seperti mereka tidak patut dikasihani. Mama mau ke salon. Kamu mau ikut? Enggak, makasih, Ma. Saya masih banyak urusan. Mama pergi ya. Saya ini bukan malaikat, Sin. Saya juga punya perasaan. Juga berhak marah, juga berhak kesal, Sin. Udah kelar pidatonya. Nanti kalau udah kelar, tolong siapin mobil aku ya. Soalnya mobil aku kemarin kena hujan, jadi kotor deh. Sorry, Dory Strawberry. I don't have a time. Sur. Emangnya kamu mau kemana? Ya kerjalah. Sejak kapan kamu punya kerjaan? Sejak hari ini. Sur. Percuma aja kamu kerja. Karena gaji kamu itu nggak akan melebihi gaji aku. Jadi lebih baik kamu urus rumah biar aku yang cari uang. No way. Sin, tugas seorang suami itu mencari nafkah untuk istri dan keluarganya. Kalau tugas seorang istri, harusnya tuh ngurus rumah sama ngurus suami. Melayani suami, begitu. Please deh, Sur. Sekarang ini sudah bukan zamannya lagi Siti Nurbaya, tapi sudah berganti zaman Siti Nurhaliza. Jadi kamu pakai logika, Sur. Mana bisa kamu membiayai keluarga dengan uang kamu? Bodoh. Surya! Hah? Pelit banget sih.
Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Mbak Ana. Semoga Allah membalas semua kebaikan Mbak. Beno, bilang makasih dulu sama Mbak Ana. Makasih ya Mbak. Kembali kasih sayang. Ben, Bapak berangkat dulu ya. Kamu jaga ibu baik-baik. Iya Pak, semoga cepat sembuh ya Pak. Pak, kalau misalnya Beno kangen sama Bapak, boleh gak Beno jengukin Bapak? Boleh dong sayang. Kapan aja kalian mau jenguk silahkan. Bapak jalan dulu. Hati-hati ya Bang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dompet siapa nih? Ibu! Ada apa, Ben? Bu, ini dompet siapa, Bu? Dompet Ibu? Bukan. Masya Allah. Kenapa, Bu? Bapak lu benar-benar kelewatan, Ben. Benar-benar kelewatan. Bikin malu. Ya Allah. Tega-teganya Bang Umar mencuri dompet orang yang sudah menolong kami. Bagaimana kalau Mbak Ana tahu? Dompet suaminya sudah dicopet sama suami saya. Itu dompet suami Mbak Ana? Iya, Ben. Terus Ibu mesti bagaimana? Ya, kembaliin aja, Bu. Kan kasihan, Bu. Banyak surat-surat penting di dalamnya. Tapi kalau Mbak Ana tahu, Mbak Ana bisa marah, Ben. Terus berhenti ngebantu keluarga kita lagi. Beno jamin, Bu. Mbak Ana tuh nggak bakal bisa marah. Mbak Ana kan seperti malaikat. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Halo, Ma. Kok baru pulang sih? Habis meeting, Ma. Ayo kita makan. Loh, Mama belum makan? Kamu kayak nggak tahu Ana saja. Ana mana mau makan kalau kamu belum pulang. Jadi Mama ya ikut-ikutan nunggu. Sekarang Mama lapar. Ayo makan. Ayo kamu juga. Enggak, Ma. Saya belum lapar, Ma. Dan saya harus siap-siap. Nanti besok pagi harus berangkat. Man, mau berangkat kemana? Man? Arman? Bikin bingung Mama saja sih. Kata gue juga cewek itu cuman buat dipacarin. Lu ngapain sampai kawin segala? Gue kawin juga karena kemakan omongan sama omnya si Sinta. Berarti bukan karena cinta dong? Gue punya tips supaya lu lepas dari jajahan cewek. Sini. Yang pertama, lu harus buktiin lu punya kekuasaan. Bukan itu. Nih, pokoknya kalau misalnya istri lu marah, lu harus bentak dia, ya? Lu harus kasih tahu kalau lu punya kekuatan supaya dia hormat sama lu. Yang penting dia berhenti ngomel. Kalau udah gitu ya udah, lu suruh dia masak kayak apa kek. Tapi kalau nggak mau masak juga gimana? Ya lu paksa masak. Kalau perlu lu seharian nggak usah pulang ke rumah. Nah, mau nggak mau kan dia udah nggak ada makanan, dia ntar masak, ya nggak? Iya juga sih ya. Betul. Tumben lo cerdas. Jarang. Nih, yang ketiga paling penting. Jangan ragu-ragu buat pakai kekerasan. Enggak. Gua nggak mungkin mukul perempuan, Dad. Bukan mukul. Maksud gua kayak gini nih. Nah, gitu. Pasti cewek lu nurut. Istri lu bakal nurut terus. Udah tenang, oke? Nah, sekarang lu coba deh.
Lu deketan dikit. Jangan gue, lu sendiri aja. Diam kamu, Sinta. Dia pasti takut ya. Bukan liburan, tapi urusan kerjaan. Sekalian refreshing kan Armannya? Lantas Arman pergi dengan siapa? Sebaiknya kamu yang menemani dia, Yan. Kondisinya masih belum stabil kok. Mama khawatir terjadi apa-apa sama dia. Arman ditemenin sama staffnya kok. Kamu kenapa nggak nemenin Kak Arman ke Bali? Banyak sekali pekerjaan yang nggak bisa saya tinggalkan di Jakarta. Dari mana aja kamu? Ya kerjalah. Kerja apaan jam segini baru pulang? Ngobek. Bukan urusan kamu lah, kamu nggak tahu apa-apa. Kamu pikir saya di luar itu main-main, selingkuh? Hah? Kamu nuduh saya bukan begitu? Saya lapar. Masak aja mie. Kamu seharian di rumah nggak masak begitu? Ih, amit-amit deh. Mendingan juga aku makan di luar. Apa? Heh, kamu pikir kamu nggak masak, aku bakal kelaparan gitu? Terus kamu kira aku bakal ganti tugas masak kamu, masakin buat kamu? Enak aja. Sur, ingat, kita punya perjanjian dan kamu harus konsekuen. Jangan ragu-ragu buat pakai kekerasan. Astaga! Surya! Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu udah gila ya? Kamu tau gak? Ini hadiah perkawinan dari Om Joni. Kamu keturupannya! Hah? Mulai sekarang setiap kali kamu ngomel, saya akan pecahkan seluruh barang yang ada di rumah ini. Ngerti kamu? Aduh. Masya Allah, kamu kenapa sayang? Kamu jangan diem aja dong. Ambilin apa kek? Ini jari aku keluka nih. Ya, tunggu sebentar ya. Dasar, gaknya so galak. Baru lihat jari terluka aja udah panik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2. 2. Kamu ngapain, Mi? Itu, ngitung 8 kali 5. Berapa ya, Den? Banyak bener. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lagi ngerjain PR ya? Iya, Kak. Den, Umi makan dulu ya. Lapar. Kan udah ada Neng Ana yang bantuin bikin PR. Pasti bener. Loh, kamu belum makan? Belum. Tuh kan bunyi kuyuk-kuyuk. Umi makan ya. Terus, gimana nih hari pertama sekolah? Pasti banyak banget temennya, ya kan? Teman-teman di sekolahan ada ngetawain Tino, Kak. Soalnya Tino pincang. Nggak ada yang mau temenan sama orang cacat kayak Tino. Malahan Tino diketawain. Tino justru mestinya bangga. Biarpun begini, Tino punya segudang kelebihan. Kelebihan apa, Kak? Salah satunya, Tino jago banget kan matematikanya. Gak semua orang loh bisa matematika. Nah, Tino harus pergunakan kepintaran Tino ini untuk bantu teman-teman Tino. Ada tamu. Siapa? Belum tanya. Umi terusin makan ya. Bu Fitri, ada apa malam-malam? Saya mau minta maaf ganggu Mbak malam-malam begini. Saya cuma mau ngembalin ini. Ini kan dompet suami saya. Nemu di mana? Mereka itu sama sekali nggak pantas menerima kebaikan kamu, Ana. Maling sampai kapanpun akan tetap jadi maling. Mereka hanya butuh waktu kok. Insya Allah mereka bisa berubah.
Ana, saya sangat menghargai niat baik kamu, Ana. Saya kagum. Kamu mau beramal. Tapi kamu harus realistis dong, Ana. Pengorbanan kamu tuh pasti akan sia-sia. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia, Yan. Kita kan udah ngerasain sendiri. Yan, kamu ingatkan dulu. Saya harus berkorban lama untuk kamu. Tapi alhamdulillah, kita bahagia sekarang. Dan satu hal lagi, dompet kamu sudah kembali. Artinya, nggak semua kaum papa maling atau pencuri, tapi mereka ada yang berhati mulia. Maafin saya, Ana. Ma, saya berangkat dulu ya, Ma. Loh, sarapan dulu dong. Enggak, Ma, saya harus ngejar flight. Dan bilang sama Atria, saya tunggu di mobil ya, Ma. Tunggu. Kamu berapa hari di sana? Ya, insya Allah 2 atau 3 hari, Ma. Cepat kembali ya. Ya, Ma. Hati-hati ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ya Allah, semoga kepergian ini membawa kebaikan buat anakku. Kapan lagi ke Bali gratis? Dan kamu jangan sampai terlena dan lupa sama tujuan kita. Kamu ke sana bukan buat bersenang-senang, Eva. Kamu ke sana untuk menemani Arman. Dan kamu harus bisa menjebak Arman. Ingat ya? Saya nggak pernah lupa sama tujuan saya. Bagus. Kamu bukan saja cantik, tapi betul-betul pintar dan cerdik. Mungkin saat ini keberuntungan itu lagi di pihak saya. Jadi kesempatan ini nggak akan saya sia-siain. Dan sekarang Arman ada dalam genggaman saya. Dan saya nggak akan lepasin. Bagus. Bapak harus bisa meluangkan waktu buat diri Bapak sendiri. Jangan terlalu larut dalam kesibukan. Justru dengan kesibukan saya bisa melupakan kesedihan saya. Untuk melupakan persoalan, yang Bapak perlukan itu adalah teman, bukan pekerjaan. Saya sering mengalami kekecewaan yang seperti Bapak alami. Maaf ya Pak, kalau kedengarannya saya menggurui Bapak. Nggak apa-apa. Justru saya senang ada yang share dengan saya. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Ana, ada angin apa nih? Angin apa ya? Angin rindu. Yang benar. Kita belakangan ini sama-sama sibuk. Jadi kita nggak punya waktu untuk berduaan. Saya nggak nyangka kalau kamu akan kangen sama saya. Biasanya kan kamu ngurusin organisasi kamu, kegiatan kamu itu yang berhubungan dengan daerah kumuh. Ternyata kamu masih mikirin saya. Kamu jangan gitu dong. Tentu aja saya mikirin kamu. Kamu kan belahan jiwa saya, sayang. Ana, saya ada surprise buat kamu. Apa? Ini hasil pertemuan kita hari ini. Bagus. Semuanya beres kan? Nanti saya akan bikin kopinya dalam bahasa Inggris. Supaya kantor cabang kita di luar negeri bisa ikut baca laporan kita. Oke. Mbak. Kamu mau nambah lagi minumnya? Saya air putih aja deh, Pak. Air putih itu saya tambah satu lagi ya? Iya. Ya, makasih.
masih ingat tempat ini? Ingat banget. Pertama kali kamu ngajak saya ke sini, restorannya ditutup dan hanya kita berdua. Terus kamu ingat nggak? Kamu pesan apa? Lemper. Oh, lemper ya. Terus kedua kali? Yang kedua kali kamu yang ngajak saya ke sini. Kamu membantu saya mengembalikan ingatan saya. Iya kan? Dan sekarang udah yang ketiga kali. Kamu harus janji nggak boleh nyakitin saya, nggak boleh ninggalin saya. Iya, saya janji. Ana, kita sudah harus pikirkan tentang anak. Saya ngebayangin kalau suatu saat kita datang ke sini sama anak dan cucu. Anak dan cucu? Saya ngerti. Saya nggak menyalahkan kamu. Kamu udah berusaha. Kamu juga berdoa. Tapi ada satu hal yang paling penting. Bahwa di balik itu semua manusia itu juga harus berusaha. Saya mikirin Mama. Mama pengen sekali menimang cucu. Dia berharap sekali dari kita. Kamu tahu nggak apa? Saya punya kabar gembira. Kamu hamil? Enggak, sayang. Saya nggak hamil. Kamu ingat? Cahaya Ilahi. Cahaya Ilahi? Yayasan untuk kaum papa. Yayasan. Nah, sebentar lagi mau diresmiin. Saya punya ide gini loh. Bagaimana seandainya kita punya gedung untuk menampung mereka. Nah, di situ mereka bisa belajar, ada kegiatan, sehingga setelah mereka dari situ, mereka bisa kerja. Kamu bantu saya ya? Ya. Saya pasti bantu. Dan itu semua bisa diatur. Tapi justru satu hal yang saya khawatirkan. Kalau kamu terlalu sibuk, kapan kita mau punya anak? Sayang, anak itu adalah titipan Allah. Kalau kita udah siap, pasti dikasih. Kamu sabar ya. Arman, punya handphone kok nggak diangkat-angkat. Mana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kalian ini pergi kok lama sekali sih? Makan malam, Ma. Masa nggak boleh kencan? Bukannya tidak boleh. Kalian tahu, dari tadi Mama panik menghubungi Arman nggak dapat-dapat. Emang ada apa, Ma? Ya nggak ada apa-apa. Mama cuma ingin memastikan kalau Arman itu baik-baik saja nggak di sana. Mama coba telepon ke handphonenya dong. Sudah, berkali-kali Mama hubungi, tapi handphonenya dimatikan terus. Hotel kalau gitu telepon aja hotelnya. Iya. Iya. Iya, kenapa kamu meninggalkan saya di saat kita mau menikah, Iya? Iya, kenapa kamu pergi meninggalkan impian? Iya. Iya, kemana kamu pergi, Via? Via, kemana kamu pergi, Via? Via, Via. Via. Pak Arman, nih minum dulu deh, Pak. Sekarang udah nggak ada yang bisa ganggu kita lagi, Arman. Semua kan ada hikmahnya.
Eva. Kamu kenapa? Kenapa Bapak bisa melakukan ini sama saya? Astagfirullah. Memangnya apa yang terjadi? Bapak merenggut kesucian saya.